Anggota fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin menilai ada banyak kejanggalan dalam rapat Badan Legislasi DPR RI tentang pembahasan rancangan Undang-Undang Pilkada yang disebut bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat ambang batas pencalonan dalam pilkada berlangsung singkat dan langsung ketok palu. Itu hanya satset-satset, ketok saja, begitu ya, kata Hasanuddin kepada awak media di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2024. Menurut ia, ada kejanggalan dalam rapat tersebut karena draft RUU Pilkada yang ditayangkan di layar tidak sama dengan draft dokumen yang dicetak dan dibagikan kepada anggota DPR peserta rapat. Saya ulangi lagi, tadi yang ditayangkan itu tidak sesuai dengan keputusan MK. Begitu dicetak, beda, kata Purnawirawan Jenderal Bintang 2 TNI AD tersebut. Setelah itu, tambah Hasanuddin, fraksi PDIP akan menggelar rapat guna membahas hasil rapat Badan Legislasi tersebut karena rapat itu tidak memberikan banyak kesempatan kepada fraksi-fraksi untuk menyampaikan pandangannya. Kami akan meneruskan perjuangan untuk tetap kita mendorong agar demokrasi di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan, kata dia. Sebelumnya, Balik DPR RI menyepakati daftar inventarisasi masalah, DIM, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, RUU Pilkada, terkait batas usia minimum calon kepala daerah untuk maju pilkada merujuk pada putusan Mahkamah Agung yang dihitung sejak pelantikan. Setuju ya merujuk pada putusan Mahkamah Agung, ya? Lanjut, tanya Wakil Ketua Balik DPR RI Ahmad Baidowi alias Awik saat memimpin rapat Panitia Kerja, Panja, RUU Pilkada di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu. Rumusan DIM nomor 72 yang disetujui Panja RUU Pilkada itu berbunyi, D. Berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota terhitung sejak pelantikan pasangan terpilih. Pembahasan DIM tersebut diwarnai dengan perdebatan fraksi atas putusan mana yang menjadi rujukan aturan, apakah putusan MA ataukah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 PU 22 2024 yang mematok batas usia minimum calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon. Banyak yang menduga sejumlah fraksi di DPR sengaja memakai rujukan MA bukan MK lantaran untuk mengakomodir kepentingan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep yang bakal dicalonkan menjadi calon wakil gubernur di Pilkada Jateng bersama mantan Kapolda Jateng Ahmad Lutfi. Atau ke Mahkamah Agung. Kita menghormati dua lembaga ini. Sama-sama lembaga tinggi negara. MK juga jangan anggap hebat sekali. Suka-suka bikin undang-undang. Suka-suka bikin aturan. Ambil alih kewenangan kita ini. Buat aturan lagi. Jadi kita tolonglah. Sungguh-sungguh kita ini. Bukan soal kita mau bela siapa atau siapa. Tapi norma hukum ada di sini. Dan pilihan yang mana? Pilihan politik. Dan itu sah. Ya silakan aja Pak Ketua. Ya. Terima kasih. Setuju ya, merujuk kepada Mahkamah Agung ya. Lanjut. Pimpinan ini setuju atas apa ini pimpinan? Yang pilihan MK, Mahkamah Agung putusan kan ada 2 putusan pengadilan. Enggak. Fraksi PD sudah kita kasih kesempatan ngomong. Fraksi yang lain kan juga punya kesempatan untuk ngomong. Punya hak yang sama. Oke, terus yang diputuskan apa? Merujuk kepada putusan Mahkamah Agung. Mayoritas. Sudah dihitung per fraksi pimpinan. Siapa yang setuju, siapa yang tidak setuju. Udah kelihatan dari tadi itu. Tadi kalau nggak salah baru 2 yang ngomong. Silakan lanjut. Pak Ketua. Pimpinan. Ya nggak perlu mengatur fraksi yang lain. Yang penting fraksi PD sudah menyampaikan pendapatnya. Fraksi lain menyatakan persetujuannya, ya urusannya fraksi lain-lain gitu. Saya kira fair aja kan. Kita kan tidak Pimpinan, saya kira kita lanjutkan supaya bisa kita bahas DIM selanjutnya, pimpinan. Pak Ketua. Ya. Bukannya bertanya ini. Kami hanya sekedar mengingatkan. Dan kami juga ingin juga teman-teman kita urung rembuk. Ya. Ada putusan yang sudah jelas dan kita harus akomodir. Ya, putusan 60 kemarin itu menurut kami yang ada di PDI Perjuangan dua-duanya sudah jelas. Mengenai threshold sama mengenai usia. Kalau sekalipun ya mengenai usia di pasal 7 ayat 3 ini dikatakan open legal policy, kami khawatir
itu akan menjadi kekeliruan. Karena apa? Ini hanya kekhawatiran. Apapun nanti yang diambil dan diputus oleh teman-teman, tentunya kami cuma satu fraksi yang suaranya kan 8. Kita akan terima. Tapi jangan sampai rapat kita ini yang dihadiri oleh orang-orang yang pintar-pintar dan paham hukum tata negara ini sia-sia. Karena memang ingin saya tanyakan tadi, apakah putusan itu sudah clear and clean mengatakan ya bahwa itu efektif pada saat ditetapkan sebagai pasangan calon. Dan sesuai dengan logika dan nalar sehatnya begitu. Kalau pengaturan digantungkan pada saat dilantik, itu yang saya katakan tadi. Nggak masuk rasio legisnya. Tapi kalau teman-teman ingin mengakomodir itu, kita ikut aja. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak Arteri. Nanti menjadi catatan saat penyampaian sikap fraksi. Ya, tepuk tangan buat Pak Arteri dong. Terima kasih telah menyaksikan berita terkini dari sinarharapan.co. Saksikan terus konten-konten menarik lainnya.